Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer. Nah, namun sebelum lanjut pada materi mengenai jaringan komputer, perkenalkan, nama saya Maisel Ria Panggalo dengan NIM 2211021021. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer atau jaringan ialah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang berhubungan. Nah, lalu mengenai sejarah komputer. Nah, sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika. Lalu sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Dan kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia ataupun terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama time sharing time. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Nah, lalu lanjut pada alasan membangun jaringan komputer. Nah, tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Nah, tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta ataupun menerima layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan ataupun mengirim layanan disebut peladan atau server. Nah, desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, lalu pada manfaat jaringan komputer, yang pertama yaitu sharing resource. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang kedua yaitu media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Yang ketiga yaitu integrasi data. Nah, jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja. Lalu yang keempat yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Lalu yang kelima yaitu keamanan data. Nah, sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu mengenai sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakainya. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, recharge misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Dengan memperhatikan kecepatan transmisi data, maka
dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama low speed PC network. Kecepatan transmisi data pada low speed PC network kurang dari 1 Mbps dan biasanya diterapkan untuk personal komputer. Lalu yang kedua yaitu medium speed network. Kecepatan transmisi data pada medium speed network berkisar antara 1 sampai 20 Mbps dan biasanya diterapkan untuk mini komputer. Lalu yang ketiga yaitu high speed network. Kecepatan transmisi data pada high speed network lebih dari 20 Mbps dan biasanya diterapkan untuk mainframe komputer. Lalu, adapun yang kedua dan yang ketiga yaitu tentang metropolitan area network. Lalu yang ketiga yaitu tentang wide area network. Nah, kalau metropolitan area network pada dasarnya merupakan versi local area network yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama. Lalu kalau wide area network jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas. Nah, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Wide Area Network terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Nah, selanjutnya mengenai peran admin dan user dalam jaringan komputer. Nah, peran administrator dalam jaringan komputer mencakup berbagai tugas krusial untuk menjaga kestabilan dan keamanan jaringan. Di sisi lain, peran user dalam jaringan komputer lebih fokus pada penggunaan sumber daya yang disediakan oleh jaringan. Lalu administrator memiliki peran kunci dalam mengelola dan menjaga kinerja serta keamanan jaringan komputer. Sementara user bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya jaringan dengan bijak sesuai dengan akses yang diberikan. Kolaborasi antara administrator dan user sangat penting untuk menjaga integritas dan efisiensi jaringan komputer secara keseluruhan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai jaringan komputer. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.